Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya dan Pak Muhammad Muslim. Saya Ratna Irawati, kami dari Bumi Lebah. Kami adalah komunitas yang fokus untuk menyebarkan edukasi tentang kejiwaan semesta. Nah, pada sore hari ini saya sapa dulu Pak Muhammad Muslim. Selamat sore. Ya, Bu Romlah, selamat sore. Ya, jadi sore ini kami kembali lagi ke Candi Kuda karena kangen sama Bu Romlah. Bu Romlah ini beliau adalah mantan juru kunci dari Candi Kuda yang baru tahun kemarin bulan November purna tugas. Sore hari ini kami berkumpul ingin sedikit sharing terkait materi baru, yaitu menyambungkan energi dari mikrokosmos atau jagat alit, yaitu diri kita sendiri, dengan energi makrokosmos atau jagat ageng, yaitu alam semesta ini. Begitu ya Pak Muslim? Ya. Mungkin bisa langsung mulai dijelaskan apa sih Pak? Ya, sharing pemirsa, karena tafsir jagat alit, jagat ageng, mikrokosmos, makrokosmos itu bisa macam-macam. Yang intinya itu sebuah titik terdekat, titik terkecil. Makanya mikro. Tentu mikro saya, mikro Bu Ramlah, mikro Bu Ana, mikronya semut, ya, mikronya capung, mikronya kelengkeng, mikro itu masing-masing punya mikro betul. Itu termasuk makhluk yang tidak kelihatan. Nah, itu punya mikro. Apa mikronya? Titiknya sendiri. Sehingga makna mikrokosmos itu bukan hanya ini, bukan di sini gitu. Tapi dari semua ciptaan Tuhan, segala macam bentuk, makhluk, benda, dan sifat itu punya mikronya. Mikronya itu dirinya sendiri. Punya titiknya sendiri. Punya titiknya sendiri. Makro di luar titik itu. Baju saya ini makro. Pakaian celana, demikian pakaian dalamnya, yang di luar tubuh yang telanjang itu sudah makro terdekat mikronya. Sedangkan makro terjauhnya itu alam semesta, yang kalau jenengan googling itu jumlah galaksinya ada 2 triliun galaksi. Mataharinya saja ada 2 triliun. Itu dari aspek fisik jauhnya. Itu pun yang baru bisa terhitung. Kemungkinan besar lebih dari itu. Lebih dari itu. Nah, ada makro lain yang tidak kelihatan. Apa itu? Gaib. Sementara ini belum ada yang membicarakan galaksinya gaib itu berapa banyak lagi. Karena apa? Satu benda nyata itu bisa kumpulan dari berjuta-juta benda tidak nyata. Di dalam tubuh manusia ini kalau kerasukan satu pohon juga itu bisa kumpul jutaan buah. Artinya apa? Wilayah gaib itu jauh lebih luas daripada wilayah nyata. Nah, mikrokosmos itu tidak hanya menghubungkan yang nyatanya saja. Saya punya jasmani, saya punya ruh, saya punya jiwa, itu wujudnya gaib, ya. Itu sudah gaib yang menyatu dengan mikro jasmani ini. Tadi gaib, saja jangan takut membicarakan masalah gaib. Oh, gaib itu kan urusan Allah, urusan Tuhan, urusan Gusti, iya. Tetapi kita itu boleh belajar sedikit dengan izin Tuhan, dengan izin alam semesta, boleh. Nah, kalau kita nggak belajar, terus kita gimana mengupdate jiwa kita, merekonstruksi jiwa kita, memperbaiki, membersihkan, mensucikan, menyehatkan, dan lain-lain. Jadi kita di Bumi Lebah ini sudah tidak bersekat pembicaraannya tentang nyata dan gaib. Nah, kali ini kita akan praktek bagaimana contoh kecil di antara sekian bertriliun-triliun contoh. Galaksinya itu ada 2 triliun. Terus yang lain itu berapa triliun-triliun lagi? Jenis tanaman, jenis hewan, manusianya saja sudah 1 triliun juga. Satu pun gelombang manusia tidak ada yang sama. Ada formula jiwa yang menjadi gelombang. Itu dari manusia pertama sampai terakhir ada, atau nanti yang akan ada. Kalau nanti kita belum tahu ya. Sampai sekarang terakhir ada itu formulanya nggak ada yang sama, sehingga gelombangnya tidak ada yang sama. Ciptaan Tuhan itu semua punya gelombang. Mikronya tadi itu wujudnya gelombang. Semut punya gelombang, capung punya gelombang, kemudian tanah waktu punya gelombang, terang punya gelombang, gelap punya gelombang. Termasuk makhluk itu punya gelombang. Kita itu tidak ada yang tidak terhubung di antara semua jenis gelombang yang diciptakan Tuhan. Mau sembunyi di mana itu pasti orang terhubung oleh gelombang-gelombang ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu kita berbaiklah kepada seluruh alam, karena kita nanti akan dibaiki oleh seluruh alam. Jadi itu ya Pak ya, manfaat apa? Sebenarnya apa sih Pak perlunya gitu menyambungkan gelombang mikrokosmos dengan makrokosmos itu untuk kehidupan manusia? Kalau bahasa simpelnya itu supaya kita bisa saling merahmati, saling memberikan manfaat di antara ciptaan Tuhan yang satu dengan ciptaan Tuhan yang lain, termasuk dengan ciptaan lain. Kita ini kalau kurang ajar di tempat sini, ya, itu yang gaib bisa tidak terima. Ini ada berjuta-juta gaib yang tidak kelihatan, yang hadir juga bisa menyaksikan. Ini ada yang kepelatihan kayak manusia, ada topik arah, nggak usah dipanggil, gelombang itu akan datang. Aku senang, aku senang, aku senang, aku senang. Ini wujud gelombang-gelombang yang tidak tampak pemirsa, yang pinjam tubuh saya, pinjam suara saya. Ini 3 orang yang terlatih. Tapi yang ikut sebetulnya banyak. Pemirsa, ada yang indigo,
boleh dilihat, kita saling belajar ya. Berarti ya Pak ya, konsepnya itu sebetulnya sama dengan manusia. Artinya antara mikrokosmos dan makrokosmos itu masih terikat dengan konteks take and give juga ya. Iya, artinya apa? Kalau kita berbaik kepada ciptaan Tuhan yang lain, apakah binatang, tanaman, termasuk arwah-arwah yang mungkin tidak pernah dapat perbantuan, ketika kita berbaik, sebetulnya kita memperbaiki seluruh alam semesta. Satu titik kerahmatan, satu titik kebaikan atas satu makhluk ciptaan Tuhan, kita sudah melakukan kebaikan kepada seluruh alam nyata dan gaib. Oh, iya. Jadi Tuhan Maha Besar. kayak fenomena-fenomena yang belakangan ini saya terjadi bisa jadi sedikit banyak manusia ya Pak ya. Hanya alam kreasi seperti itu. Ya, itu jadi banyak. Jadi kemarin ada orang hilang gitu Pak Sewu, ya. Saya diminta bantu untuk mencari searchingnya, untuk mencari gelombangnya. Nah, ternyata apa? Gelombangnya tertemukan, dia mengalami kecelakaan itu karena sikapnya yang arogan terhadap alam semesta. Kecelakaan ini percaya boleh tidak, saya cerita apa adanya pemirsa. Nah, kemudian apa kecelakaan keikutan makhluk. Apa hubungannya makhluk dengan kecelakaan dengan medis? Kita kasih contoh sedikit, saya pemirsa. Mengalami pendarahan di otak, sehingga antara ingat dan tidak ingat. Ketika diwawancarai sama dokternya, ini orang asing pemirsa dari negara asing, dari negara Cina, orang negara Cina yang touring wisata ke Tupak Sewu. Ya, nah, kebetulan yang punya hotel ini temen orang Cina juga, tapi nggak semua orang Cina jelek. Cowok daripada cowok itu bisa terjadi. Artinya orang baik dan jelek itu bisa di mana-mana lah. Nah akhirnya apa? Ini yang jawab yang kecelakaan ini ya, itu bukan dia, gelombangnya makhluk. Gelombang makhluk ini merusak. Ya, tidak semua makhluk jelek ya, ini merusak. Sehingga ketika ditanya sama dokternya, itu jawabannya adalah supaya apa? Analisanya salah. Oh jadi sebetulnya ada faktor X ya, atau makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh orang itu bisa tadi ini, sehingga dia akhirnya kecelakaan. Itu pun juga karena kurang adabnya kurang etika terhadap semesta. Arogan. Makhluk itu masih terus menempel sampai dibawa ke rumah sakit, sampai akhirnya diperiksa sama dokter yang menjawab makhluknya begitu ya. Sehingga diagnosa dokter itu akhirnya tidak bisa real penyakitnya. Ini perhatian itu bisa terhubung dengan nyata, bisa terhubung dengan medis, bisa terhubung dengan politik, bisa terhubung dengan ekonomi, sosial, segala bidang hidup dan kehidupan. Jadi dia memanipulasi ya Pak? Bisa memanipulasi, kayak ada manusia yang baik dan manusia yang jelek. Dengan berbagai macam cara bisa merusak dan dengan berbagai macam cara bisa membangun. Tergantung masing-masing manusia dan makhluknya. Tetapi ada pemirsa, ini seri. Nah, saya diminta tolong. Ini tidak show, ini cerita ilmu. Saya dititipi sama Allah. Saya lobby makhluknya keluar. Begitu keluar tidak ngomong normal, ingat semua. Akibatnya apa pemirsa? Tidak jadi dioperasi otaknya. Biasanya sepele. Andai kan makhluk ini dengan kuasa Tuhan dan kuasa alam semesta kerahmatan alam tidak dikeluar, analisanya bisa beda. Di pemirsa diambil wilayahnya ini. Jadi cerita saya tidak mengagung-agungkan gaib dan tidak merendahkan nyata. Di dalam kenyataan ada keagungan dan kerendahan, di dalam gaib ada keagungan dan kerendahan. Fungsi latihan ini menuju ke sana. Belum latihan Pak, saya mau tanya dulu. Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara kita supaya tidak konflik atau tidak benturan energi dengan para gaib ini. Gampangnya di mana-mana tempat sebaiknya kita itu amit sewu, permisi, tahu diri dan tahu orang lain. Mana tahu orang lain, orangnya, budayanya, agamanya, pendidikannya, ekonominya, kemudian perilaku yang lain, sehingga tidak hanya non sewu, tidak hanya perilaku kita yang munduk-munduk, ya kan, tetapi jiwa kita yang hormat, yang merahmati. Banyak orang munduk-munduk itu jahatnya bukan main, orang yang kelihatannya jahat ternyata baiknya bukan main. Ya, tapi untuk kasus yang seperti Pak Muslim tadi ceritakan, oke, kita kan istilahnya kulon nuwun amit sewu dan apapun lah istilahnya gitu, kita bersalam gitu. Nah itu bagaimana dilakukannya itu kapan? Apakah pada saat dia berniat berangkat ke Tumpak Sewu itu dia sudah melakukan, atau pas tengah jalan, atau pas sampai di lokasi baru beliau bersalam? Nah kalau kira-kira dia sudah sampai lokasi baru bersalam, nggak kejadian kecelakaannya kan ternyata nggak ada Pak gitu. Nah jadi mungkin kan pemirsa juga harus tahu gitu loh, gitu. Mana yang terbaiknya gitu, harus bagaimana untuk melindungi diri sendiri supaya tidak berbenturan dengan energi gaib yang tidak. Ya, kalau pengikutan ranking penilaian, sebaiknya sebelum melakukan sesuatu. Ketika lupa kita terburu-buru dilakukan di tengah. Ketika dilakukan di tengah suka terburu-buru atau urusan yang melupakan, kita lakukan di terakhir. Kalaupun Anda yang terakhir lupa, setelah pulang di rumah boleh diniatkan untuk sebagian perjalanan sampai ke tempatnya karena di rumah memberikan keselamatan keamanan bagi kita. Bahkan tidak usah berdoa saat mau berangkat, kebaikan kita sebulan yang lalu, setahun yang lalu itu sudah menjadi doa yang menyelamatkan apa yang kita lakukan bulan depannya, tahun depannya, tergantung derajat kebaikannya. Sehingga maknanya begini pemirsa, doa itu bukan banyak kemudian kita terangkan, kita jaharkan, kita ucapkan, bukan. Di batin ini yang baik itu sudah doa. Perbuatan kita ngomong baik, gak nyakiti orang, tangan kita, kaki kita dan lain-lain. Pokoknya
sudah deposit doa. Kalau dalam istilah saya masuk pada rekening jiwa. Jiwa itu punya rekening. Kita tinggal naruh deposit positifnya atau mengeluarkannya atau apa kredit yang itu ada kredit dulu baru nyaur kemudian. Oh ya, Itu hutang pemirsa. Celengan rekening kita negatif gitu. ya. Nah, jiwa juga semacam itu. Artinya apa? Ketika kita bisa mengisi rekening jiwa positif itu doa. Tapi ya tentunya tetap dengan diimbangi dengan adab kita ya, Pak. Ya, Dimanapun kita berada. Ya. Ada kalimat jati diri sendiri itu penting. Tetapi ketika lingkungan kita bisa menjadikan diri kita lebih baik, orang lain bisa menjadikan kita lebih baik, maka jangan menjadi diri sendiri. Ikuti orang lain, ikuti budaya lain, ikuti kinerja lain, teologi lain, dan aneka macam aplikasi-aplikasi yang lain. Tidak harus menjadi diri sendiri terus, tidak bisa maju nanti. Artinya kita tuh harus selalu terbuka, Ya, untuk peningkatan diri kita sendiri. Ya, kalau dalam bahasa universalnya, kita saling merahmati, kita saling membaiki di antara seluruh ciptaan Tuhan, baik yang nyata maupun yang gaib, yang mikro maupun yang makro. Kira-kira itu. Gitu ya Pak. Ya. Berarti memang menyambungkan energi mikrokosmos dengan makrokosmos itu sebetulnya luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti ke depannya itu insya Allah akan direstui oleh alam semesta. Sehingga dirahmati oleh alam semesta. dibantu itu Iya. ya. Sehingga kalau dengan adanya bantuan seperti itu ya insya Allah akan lebih lancar, Ya. lebih mudah dan lain sebagainya gitu ya Pak. Ya. Maksudnya logikanya. Alam ini membedakan orang Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, tidak agama, membedakan enggak? Enggak. Yang membedakan manusianya. Manusia. Jadi tidak usah gegeran perkara agama, Ya. tidak usah gegeran perkara kepercayaan. Silakan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Insya Allah perbuatan baik macam apapun akan diterima oleh alam semesta dan Tuhan. Nah, jadi terus kesempatan kali ini Jenengan akan mencoba praktek terkait menyambungkan energi mikrokosmos dengan makrokosmos tadi ya Pak? Ya, ini demo. Demo. Contoh. Oh. Di antara bertriliun-triliun contoh, saya mencoba belajar memberi contoh. Bukan dari saya pemirsa, dari saya, dari Bu Ana, dari Bu Meromta sedang belajar, iya. Tetapi kita tidak sendiri. Ada banyak ini yang ikut andil terhadap sebuah peristiwa itu, seluruh isi alam itu terlibat dalam sebuah kejadian. Nah, sehingga apa? Ini hanya sekedar salah satu contoh bagaimana mikro masing-masing orang ini nanti ya itu terhubung dengan kompetensinya ke makro. Bu Ana akan terhubung dengan makro yang lain sesuai dengan formulasi jiwanya. Bu Romla akan terhubung dengan sesuatu yang bermanfaat baginya untuk yang sehat, lahir, batin, materi, non materi, ilmu dan lain-lain. Segala kepositifan. Termasuk saya. Termasuk ketika nanti di saya ini ada negatifnya, ada penyakitnya, ada makhluknya, akan otomatis ketika kita mengoneksikan diri kepada alam semesta dan pembuatnya, maka akan keluar pemirsa. Otomatis itu. Kita tidak latihan ini aslinya ya kan. Itu bisa masuk energi rekening positif, bisa mengeluarkan yang negatif, sehingga jadinya positif ketika negatifnya keluar, tersauri gitu ya. Nah, kenapa Bu Romlah ini saya ambil sebagai contoh? Saya nggak milih pemirsa. Tiba-tiba saya tadi ingat Bu Romlah, ya kan, karena terjadian apa? Saya datangi sama Bu Ana, nggak janjian, saya telepon, saya podo repote tadi. Bu kosong, ya ayo Bu, silaturahim ke Bu Romlah. Kita pelajaran, ini pelajaran pemirsa. Jadi pelajar itu tidak hanya di universitas, sekolah tinggi, perguruan tinggi, kita juga perlu perguruan rendah. Apa perguruan rendah itu? Kenyataan kehidupan sehari-hari. Baik nyata maupun gaib. Yang menspesifikkan pada nyata, nggak percaya kepada gaib, nggak apa-apa, silakan dengan nyatanya menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi seluruh alam. Yang menekuni kegaiban bisa menghasilkan kerahmatan, silakan, nggak usah olok-olok yang nyata. Yang gaib silakan kembangkan dengan kegaibannya untuk berkontribusi pada nyata dan gaib, yang nyata berkontribusi pada yang gaib dan nyata. Nah, kira-kira itu hukum semestanya begitu. Tentu di alam ada seperti manusia yang baik dan jelek, makhluk pun sama. Ya, di alam ini juga banyak pemirsa ya, yang termasuk ingin mengganggu semacam kegiatan apapun. Nah, jadi saya mulai untuk kita memperoleh gelombang yang terkonek supaya di alam semesta makrokosmos mikrokosmos terhubung yang baik-baik. Saya tadi berupaya membersihkan diri, cuci-cuci. Ya, bagi orang Islam tadi itu, bagi yang beragama lain silakan bersuci menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Makna air suci itu air yang bisa untuk membersihkan diri, mengalir. Jadi suci itu bukan seperti air yang bening begitu mengalir, sungai yang budel ya, atau air yang kecil mengalir itu suci pemirsa. Jadi jangan dikira suci itu hanya dilakukan oleh para yai yang besar-besar, para resi, para pendeta, para biksu. Setiap orang bisa suci ketika dia mengalir. Apa mengalir? Melakukan perbuatan kebaikan kerahmatan.
filosofi suci, ya filosofi kalau itu hakikat suci itu. Jadi kita jangan takut kotor. Kalau kotor ya segera disucikan. Kira-kira itu Bu. Ya, jadi hati-hati pemirsa. Orang suci bisa kotor, orang kotor tidak suci. Jangan takut pada kotoran dan jangan kemudian takut pada kesucian. Semua bisa kotor, semua bisa suci. Ya terus saja. Kayak orang mandi itu kita baju ini kita kotor ya dicuci, ya bersih, disetrika lagi, dipakai lagi. Jiwa pun begitu, nggak bisa suci terus. Nah, baik pemirsa, langsung kita masuki contoh kecil. Bagaimana menghubungkan mikrokosmos itu bisa terkonek kepada makrokosmos? Syaratnya harus tenang, bersih, suci, dan konstruktif. Kalau secara umum tiga itu. Tenang, nggak kemerungsung, pikirannya nanti di sini nggak bayang no, aku iso nggak, antan yang datang gimana, jangan takut sesat pemirsa. Ya, Hadir utuh Pak ya. hadir utuh dengan kondisi kita terburuk, hadir dengan terburuknya. Ya, jangan sok suci, menghadap Tuhan, menghadap alam semesta itu jangan tunggu suci. Dengan kekotoran sekotor-kotornya, kita belajar membersihkan diri, mengisi rekening bersihnya tadi. Ya, yang tenang, yang penting, bersih, suci. Seperti pakaian analognya, seperti tubuh yang kena lumpur, kena kecipratan, ya sudah dibersihkan. Terus jangan kemudian menghindari kekotoran. Akibatnya apa? Tidak pernah bisa melakukan kebaikan, nekem toh di rumah gitu. Jadi penyakit macam-macam pemirsa, nggak menghasilkan apa-apa, tubuhnya akan rusak dan mati. Dipakai mati, nggak dipakai mati. Jadi mana? Dipakai tapi Pilih dipakai. karena kan kalau dipakai ini kan memang sudah sesuai dengan ketentuan Allah gitu loh. Kita kehidupan di dunia ya berarti kan kita gunakan raga maupun apa itu namanya rohani kita untuk menunjang kehidupan kita di dunia sambil mencari jalan pulang ke rumah istimewa kan gitu ya Pak. Insya Allah. Jadi jenengan punya mobil, punya sepeda motor, takut rusak nggak dipakai, tambah rusak itu. Nggak dipakai tambah rusak, dipakai rusak, tapi kan menghasilkan manfaat. Rusak kalau dipakai menghasilkan uang, beli lagi, di servis, ganti mobil ganti lagi, beli lagi. Itu fungsinya orang beraktivitas menambah kerahmatan, menambah hasil, menambah kebaikan. Nah, saya ulangi, yang tenang ya, yang dengan jiwa yang bening, bersih, suci. Suci sekali lagi maksimalnya masing-masing. Jangan seperti meniru hamba-hamba yang wah gitu ya. Dengan dirinya sendiri kita tidak melakukan penambahan kotoran ya, kemudian kita melakukan kebaikan, itu akan secara otomatis suci dan bisa mensucikan diri dan orang lain. Bisa loh, walaupun kita kotor itu bisa mensucikan orang lain dengan catatan kita melakukan mengalir. Itu pemirsa ya, nggak usah tentang yang gimana gitu. Bu Romla ini belum pernah latihan pemirsa, Bu, sekalipun belum pernah ya, tapi setiap orang walaupun belum pernah latihan, ketika bening, bersih, suci, dan konstruktif itu apa sih? Membangun, menambah nilai, menambah ilmu, menambah kemanfaatan, itu konstruktif ya. Kemudian ketika kenapa harus tenang, harus berserah diri begitu, tidak kemerungsung, maka jiwa itu akan mudah terkonek dengan gelombang-gelombang lain yang ada di alam semesta. Koneksitas jiwanya Bu Romla, jiwa saya, jiwanya Bu Ana, yang kemudian bening, bersih, suci, konstruktif, itu jadi dirinya sendiri. Ketika jadi dirinya sendiri, kemudian mudah dihubungkan dengan gelombang lain di alam, itu mudah connect. Kalau radio mudah tuning, searchingnya mudah nyantol gelombangnya. Maka nanti akan terjadilah reaksi gelombang diri kita, Bu Romla, Bu Ana, saya, dengan gelombang lain yang di alam. Siapa yang hadir? Bisa beda-beda. Tergantung masalahnya, tergantung penyakitnya, tergantung ilmunya, tergantung rekening amalia jiwanya. Jadi konsepnya, reaksi kita dihubungkan dengan jiwa yang ada di alam semesta akan menghasilkan pergerakan. Pergerakan ini nanti akan sudah bimbingan semesta pemirsa. Bisa malaikat yang datang, bisa para nabi dan rasul, hamba-hamba yang mulia, para filsuf yang ribuan tahun yang lalu bisa dimungkinkan hadir karena apa? Terkonek seluruh alam semesta antara nyata dan gaib. Nggak muluk-muluk pemirsa, ya. Ini coba kita di sini, nanti kita konekkan dengan yang ada di sini, ya, dengan kerahmatan, dengan wasilah, dengan perewangan gelombang-gelombang yang terdekat di sini, nggak terjauhnya, ya. Dengan kuasanya Tuhan kita berlatih. Jadi nggak harus apa? Ya gini, ikuti Mas Il. Tadi karena sudah terbiasa, saya sudah terkonek. Ya. Nah sekarang saya perlu sharing ke Bu Romla untuk tenang jadi dirinya sendiri. Jika bergerak ikuti gerakannya, jika ngomong ikuti omongannya, termasuk hal yang lain. Serahkan pada alam semesta dan Tuhan. Ya, Bu Ana, karena Bu Ana sudah terbiasa latihan ya. Nanti kira-kira sama dengan saya, hanya pergerakannya bisa beda-beda. Yang datang ke Bu Ana gelombangnya di semesta ini juga beda-beda.
karena kredit SKS-nya Bu Ana juga berbeda dengan saya dan Bu Roma. Saya konsentrasi ke beliau dulu aja. Oke, monggo kita relax aja. Oke, monggo Bu Rama. Ya. Relax, terus mulai fokus aja. Oke. Coba gelombang-gelombang yang lain aku mau kayak kopi apa tadi apa burung apa dan sebagainya. Sementara dimatikan, dikosongkan ya. Ini contoh pemirsa ya, bahwa setiap orang punya ya. Monggo Bu, silakan. Posisi duduk ini Yang nyaman enggak? Nyaman. Oh, monggo jenengan buka sana doa sendiri. Kalau di orang Islam di NU itu punya tawasul boleh. Kalau orang teman-teman yang Muhammadiyah tidak punya tawasul boleh. Kita nggak ngapa-ngapain di sini, ini nanti terkonek gitu loh. Nggak usah. Ya, kira-kira gitu. Monggo Bu Ana kalau memang untuk tidak latihan bisa. Jadi makna tidak latihan itu terkonek dengan kompetensinya itu dan tidak latihan itu terkonek Bu. Ya, karena kita kan tujuannya mau edukasi gitu. Saya ingin konsentrasi melihat videonya ini nanti mulai menyambungkan. Dari yang belum pernah sama sekali sampai nanti benar-benar nanti terus di komen ini boleh, relax aja. Ya. Monggo, monggo, ini mau tawasul dulu. Pemirsa boleh pakai tawasul macam-macam. Ya, mau ke Sayyidina Ali, mau Syekh Abdul Qadir sesuai dengan torikohnya boleh. Mau Bismillahirrahmanirrahim boleh. Mau yang agama lain dikolekkan dengan Tuhannya masing-masing boleh. Mau tawasul dengan kebaikan monggo. Artinya nggak ngapa-ngapain kemudian berserah diri juga boleh ya. Nanti akan kita kita tuh tidak menggunakan mantra khusus gitu. Iya, tidak menggunakan mantra khusus ya. Jadi kalau jenengan tawasul setelah itu jenengan atur nafas itu yang mengatur nafasnya itu yang konstan gitu loh, hitungannya nggak cepat pelan cepat pelan gitu, jadi yang konstan aja biasa. Ini saya tidak membantu gelombang, memanggil-manggil gelombang pemirsa, jadi jangan dikira karena dengan saya kemudian bisa enggak sendiri pun bisa ya. Cukup pemirsa, ini sekedar sharing ya. Memang kejadiannya bisa macam-macam. Ada 10 orang berlatih, gelombang yang terkonek 10 orang ini bisa macam-macam sesuai dengan kompetensinya. Makna bergerak itu bukan berarti hanya fisiknya, bisa jadi orang itu diam begini, tapi sukmanya, jiwanya itu bisa terkonek dengan yang lain. Bahkan ada yang bisa masuk ke alam lain, bisa ketemu dengan orang lain. Bisa jadi pemikirannya itu kemudian dapat solusi terpecahkan atas masalah pikirnya. Perasaannya berarti bisa terurai, lebih lembut, lebih bahagia, detak jantungnya dan lain-lainnya, termasuk bagi penyakit. Ini akan terkonek dengan sendirinya. Nah, sekarang kita tanya ke burung lah. Jenengan apa yang jenengan rasakan? Tenang. Ada suara-suara bisikan? Tidak ada. Hanya ketenangan. Yang lain lagi, yang tangannya gini-gini tadi walaupun sedikit, ya ini gerak sendiri katanya. Ini contoh
bagaimana jiwa itu terkonek dengan jiwa mikrokosmosnya, terkonek dengan makrokosmosnya, itu bisa menghasilkan ketenangan. Ini coba dengan rasakan perbedaannya apa sebelum latihan dan sesudah latihan. Sesudah agak panas. Sesudahnya agak panas. Berarti energinya ini Pak, apa ini namanya memang nyambung gitu loh. Jadi kena input dari makrokosmos. Agak panas. Iya. Dikasih panas. Jadi ada proses bangkitnya cakranya. Karena sambungan energi dari makrokosmos ke mikrokosmosnya. Cuman yang perlu saya garis bawahi ya, ternyata manusia ini sebetulnya kalau hanya kepengen tenang aja nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, nggak perlu ke gunung, nggak perlu ke pantai, hanya duduk diam kita kosongkan pikiran kita sambungkan energi kita dengan makrokosmos, kemudian kita juga bisa merasakan ketenangan. Ya, kira-kira itu penjelasan umumnya. Namun saya tak coba ya, coba Mas. Saya mencoba menjelaskannya dengan pakai bahasa gelombang, bahasa energi. Ya. Bila itu, jangan kata gimana sih? Gak suka. Ini jadi baik, ini jadi baik, ini jadi baik, ini jadi baik. Jadi menungso iku sancene apa? Aku nggak suka. Ini pemirsa, di alam itu ada makhluk-makhluk yang positif dan ada makhluk-makhluk yang negatif. Insya Allah tadi itu gelombang yang masuk gelombang baik. Ini bukan karena ini bui lebat terus saya membaikkan diri. Aku pemirsa, apa yang saya katakan kejadiannya bukan akal pikiran saya, bukan perasaan saya. Mati saya kalau bohong ya. Jadi insya Allah itu gelombangnya ada sesuatu yang negatif yang kemudian ketika dimasukkan unsur yang positif ini terjadi reaksi yang awalnya dingin menjadi agak hangat. Dingin ini apa pemirsa? Boromlah ini secara kejiwaan orangnya itu terlalu nerimo. Ini ya ini ya. Sehingga gairahnya itu kurang. Orang riman itu bagus, tetapi jika menghasilkan konstruktivitas nilai tambah. Tapi orang kalau terima tidak menimbulkan perkembangan, greget, semangat begitu ya, itu ketubuh tidak bagus dan banyak ditipu orang pemirsa. Diakali uang, sehingga apa? Perlulah energi panas sehingga sampai kepada kehangatan. Orang kalau suhunya tubuhnya hangat itu sehat. Ini sistem tubuh ini jalan ya, jantung, lambung, limfa, pankreas, hati, semuanya ini bisa berjalan bagus ini kalau posisinya hangat. Panas tidak bagus, dingin tidak bagus. Kalau panas didinginkan supaya menjadi agak hangat. Kalau dingin ya semangatnya diisi kepanasan supaya juga sistem tubuhnya bagus. Ini sehat. Nah intinya apa kira-kira? Bu Romlah harus lebih punya semangat, punya greget walaupun pensiun ya. Bagaimana mengkonversi kegiatan waktunya itu menghasilkan sesuatu yang produktif. Itu butuh kehangatan. Ini kalau ditafsirkan kira-kira begitu Bu. Ini tafsir itu bisa salah, bisa benar. Ini sedikit ada sedikit tafsir. Karena tafsir yang kadang kita itu tidak tahu atas perbaikan diri kita melalui proses koneksitas mikrokosmos dan makrokosmos. Hanya Tuhan dan alam semesta yang tahu akan yang sesungguhnya. Tapi untuk Bu Romlah sendiri, bagaimana Bu dengan kesimpulan yang disampaikan Pak Muslim terkait pribadi Bu Romlah? Apakah itu Bu Romlah merasa memang ada kecocokan atau ada kecocokan? Jadi Bu Romlah sendiri mengakui bahwa Bu Romlah memang orang yang sangat beriman, sehingga akhirnya itu banyak dimanfaatkan orang. Saya dimanfaatkan itu kalau misalnya ada menyasar, dia akan tuh pakai akun misalnya, orang tua nggak betul, itu seperti itu. Tapi kadang-kadang orangnya itu yang apa tuh nilai nggak ada sama aku ini Inti baik, oh baik. Tapi ketika terlalu remote, ketika terlalu dada, itu nanti lama-lama hati ini mangkal pemirsa. Kalau lama-lama ya. Kalau kebetulan beliau ini cenderung untuk flat ya, cenderung untuk datar. Tapi ketika tidak terbiasa ya,
1 kali 2 kali dibohongi orang, disakiti orang nerimo. Ke-10 kali loro hati pemirsa. Jadi dengan ini Loro pikir, loro rasa. Itu juga kali gitu belum nggak cocok ya udah habis tutup saya mulai ini tuh saya gitu ya habis tutup saya mulai ini Ini masih penting karena terbiasa flat. Ketika tidak terbiasa datar, tidak terbiasa nerimo pemirsa, itu bisa jadi penyakit dalam. Saya sering bantu orang pasien itu gara-gara terlalu baik bu. Jadi nafasnya sesak, jantungan, kemudian menyumbat pembuluhnya, kemudian tekanannya rendah. Sementara yang ngempet, sirkulasi darahnya tersumbat, jadi darah tinggi, kena terus, kena stres, ODGJ dan macam-macam. ya karena kebaikannya itu tidak disertai dengan keikhlasan ya Pak ya. Iya, keikhlasan mana keikhlasan itu sering orang kan begini. Keikhlasan untuk kehilangan sebetulnya. Ya sebetulnya makna keikhlasan itu bukan berarti segala sesuatu yang terjadi kita Harus ikhlaskan. Bukan. Ya. Yang nggak bener, kita nggak ikhlas itu lebih sehat. Aku nggak bisa kok. Apa mungkin ini nggak bisa kita protes. Kemudian untuk mengambil hak kita, itu 2 kebaikan yang didapat. Hak kita ambil, orang tidak menggunakan hak kita. Jadi keren, tegas, berani. Itu ketika itu bisa memulihkan kepada porsinya, itu kebaikan pemirsa. Jadi harus mentolong gitu loh. Iya. Iya, jangan kemudian anak kita, keluarga kita sudah salah, kita biarkan. Karena di dalam mentolong itu sebetulnya ada nilai konstruktivitas. Ada konflik apa? Boleh sabar, tapi yang menghasilkan konstruktif. Di mana letak konstruktivitasnya? Di situ adalah orang yang istilahnya berburuk kelakuan kepada kita itu tidak mengulangi lagi. Kan gitu ya. Ya, paling tidak berkurang. Nah, kalau kita biarkan dengan berlindung di balik istilah ikhlas itu tadi, orang itu justru akan menjadi destruktif terus. Iya. Karena dia merasakan kenikmatan atau gampangnya dia melakukan keburukan terhadap orang lain dan itu akan berulang-ulang. Berulang lagi semakin Motif, parah, ya, semakin motif, mengembangkan kenegatifannya semakin luas. Dan itu kira-kira sharingnya tentu tidak akan bisa memuaskan semua orang karena waktunya yang sangat terbatas. Ya, Kan? Mudah-mudahan kita bisa bersharing lagi di waktu kesempatan. Ya. Ya. Nanti kapan-kapan akan saya ajak teman-teman dengan aneka permasalahannya yang mungkin sudah jam terbangnya sudah Mbak Tika sudah SD kelas 1, ada yang SMP, ada yang SMA. Ya intinya pemirsa bahwa setiap orang punya gelombang mikrokosmos yang bisa terkonek kepada gelombang makrokosmos. Apa kompetensi kita itulah yang kemudian kita gelombangnya itu yang bertambah. Kalau dalam bahasa teknologi, memori kita, memori jiwa kita akan tambah besar. Dengan kita pindah-pindah, kita latihan dengan aneka macam orang yang bita dan sebagainya, memori kita akan bertambah besar, pemirsa. Tambah pengetahuan, tambah amal, tambah kerahmatan, istilah lainnya, tambah rezeki, ya. Itu ketika memori kita naik, maka RAM-nya akan otomatis naik. Kalau pada manusia, kalau pada teknologi diganti memorinya, RAM-nya belum tentu naik. Diganti RAM-nya, memorinya belum tentu naik. Tapi kalau jiwa manusia, memorinya naik, RAM-nya otomatis naik. RAM-nya, kecerdasannya, kepintarannya naik, memorinya akan naik. Inilah fungsi kita berlatih menghubungkan mikrokosmos dan makrokosmos atas tempat ini. Nanti ketika saya berada di tempat lain, koneksitas gelombangnya berbeda, pemirsa. Terkonek dengan gelombang saat berlatih di sana. Walaupun punya kemampuan di sana pun bisa terkonek di sini dan di tengah, di samping, di balik. Bisa jadi latihan semacam ini yang dari Arab itu datang, yang dari Buddha, yang dari Hindu, ya dari dimungkinkan Krishna, Semar, makhluk-makhluk gaib itu dimungkinkan hadir bagi yang percaya. Tapi yang saya ceritakan ini aku gelombang semesta, insya Allah ada. Kita tidak usah berdebat, ini sharing aja ya kan. Yang mau cocok, ayo kita menjalin kerahmatan, kebaikan. Yang tidak cocok, silakan dengan metodenya sendiri, teorinya sendiri, dan lain-lainnya sendiri untuk membuat kerahmatan, tidak merusak. Tapi memang harus sih Pak ya, setiap tempat itu seringkali yang semacam itu kan memang memiliki energi yang berbeda-beda itu. Ya. Misal kayak semacam tempat ini. Nah, candi sendiri itu kan juga punya macam-macam di Gunung lagi. Ada candi memang untuk penerimaan, ada candi lagi untuk ritual gitu. Ada itu. Nah, tapi rata-rata tempat-tempat yang seperti ini memang memiliki energi besar. Sebenarnya bukan masalah energi goib, tapi lebih kepada karena seringnya orang berdoa nih Pak. Doa-doa itu yang membawa energi besar itu berkumpul. Yang saya pahami sih seperti itu ya, nggak beda jauh dengan Mekah, Ka'bah gitu. Karena ya kita kan melihat batunya gitu, tapi kan karena energi orang di situ itu terus-menerus tidak putus dalam doa, dia kan berdoa kepada energi tempat itu sendiri. Betul begitu ya Pak? Salah satu betulnya, salah dua, salah tiga, salah sejuta betulnya. Banyak versi yang lain. Banyak versi yang lain. Karena apa? Setiap titik tempat itu punya jiwa.
seperti manusia, ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Tempat pun itu ada yang pinter, ada yang nggak pinter. Ada yang energinya tinggi, ada energinya rendah, ada yang energinya panas karena di situ banyak kelompok setan, iblis dan sejenisnya. Ada energinya itu kebaikan, ya, Positif lah ya. positif. Tempat itu juga membawa jiwa gitu. Ada mikrokosmosnya tergabung menjadi makrokosmos kecil. Itu punya jiwa, namanya jiwa kelompok. RT, RW. Terus menurut kamu saya bagaimana orang bisa mendeteksi tempat-tempat yang energinya itu negatif? Penting, bersih, suci, konstruktif. Berarti kembali lagi bahwa kita sendiri ini yang harus mampu menyambungkan energi mikro dan makro kita untuk bisa mendeteksi segala energi yang di alam ini ya. Iya, makna segala energi sesuai dengan alam kita, memori kita. Jadi tempat-tempat begini pemirsa nggak tiba-tiba dibangun. Dulu ada para resi, para pandito, ya itu yang bidangnya memang ahlinya di situ, dia merenung, ditunjukkanlah oleh semesta, oleh orang di sana. Karena frekuensi jiwa yang meninggal ini cocok dengan lingkungan yang begini. Jadi di alam itu ada. Ini sering menjadi perdebatan. Kenapa kok mesti di Mekah yang menjadi kiblatnya itu? Karena munculnya Islam itu di Mekah pemirsa, sehingga alam semesta menatalah tempat untuk gelombangnya itu dipilihkan di sana. Tidak mungkin alam dan Tuhan itu Islam berdiri di sana, kemudian disaji lagi Papua sana, Ka'bahnya di sana. Walaupun pemirsa gelombang Padang, gelombang Arjuna yang titik nol, dan gelombang-gelombang yang lain ya ini titik nol, ini titik nol, ini titik nol. Jadi tempat-tempat yang mempunyai sinyal gelombang alam yang tinggi itu sering disebutnya titik nol. Kenapa titik nol? Karena gelombangnya itu bisa menembus yang terjauh dan terdekatnya. Sehingga kita itu tidak usah ke Mekah bagi orang Islam, tapi dia diberi kemampuan rezeki yang hanya cukup ke mushola di depan itu, tidak kalah sebetulnya. Ini pemanaan gelombang sesuai dengan gelombang mikrokosmos tadi, sehingga ini yang sering menjadi debat tebal, ya kan? Ini gelombangnya lebih tinggi, loh iya gelombangnya lebih tinggi. Tapi kalau alam semesta menentukan Ka'bah, mau apa gitu? Karena memang historisnya lahir di sana. Nah kemudian pengikutnya berkembang, ya kan? Sudah mengikuti di sana. Dan demikian juga di Thailand yang sekarang menjadi peribadatannya Ka'bahnya orang Buddha, ya kan? Kenapa di Thailand? Apakah orang Buddha di Indonesia itu yang baik? Nggak ada, gitu. Apakah tempat-tempat sinyal pendirian Ka'bahnya orang Buddha di Indonesia tidak memungkinkan? Bisa jadi memungkinkan, bisa jadi lebih baik. Tetapi faktor historis, faktor kemudian peribadatannya, faktor alam yang lain, ini ikut menentukan terjadinya sebuah tempat dengan titik gelombang yang bagus dan yang tidak bagus. Amin, 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 amin. Jadi gelombang lain pemirsa ya dari Thailand bisa nyambung nanti di sini. Jadi Karena apa? Kita membicarakan googlingnya Thailand. Kalau kita googling di di googling kita ketik Thailand gitu kan, di alam pun terjadi semacam itu. dengan analoginya ya kayak itu toh zaman masih suka pakai apa radio breaker itu loh Iya, Pak. iya. Ya gitu loh, itu kan akhirnya kan juga kadang-kadang itu tiba-tiba ada sinyal lain yang masuk Ya, ke kita, selenteran gitu. ya selenteran yang masuk Ya. ke kita itu tuh dari mana masuk gitu ya kan. Ya, nah itu dimungkinkan pemirsa. Sehingga sering orang mengatakan, oh kamu nanti ditipu, oh nanti kamu disesatkan dan sebagainya. Iya, kita bisa tertipu, kita bisa salah ya. Tapi kalau kesalahan tertipunya itu kita sudah melakukan aktivitasnya untuk kebaikan, kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan itu menjadi ilmu. Salah terjerungupnya kita ketika melakukan kebaikan itu kekayaan pemirsa. Daripada nggak melakukan apa-apa takut salah. Tak melakukan pepergian senam karena takut salah. Bertakwa enggak? Enggak salah. Penting salah, ya kan? Tapi kalau sudah melakukan, ibarat orang kecelakaan atau ibarat orang nggak naik kelas, ya, dia diperbaiki nanti naik kelas. Coba ayo nggak masuk sekolah, bisa naik kelas nggak? Iya. Iya. Itu sharing pemirsa, kalau nggak dibatasi, nanti sampai besok pagi. Iya. Ya, mohon maaf jika kami ada perilaku tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi nawaitu saya untuk berbagi tentang kebaikan. Kalau ada kesalahan, berikan kebaikan jenengan ke kami bertiga. Dan kalau ada kebaikan yang kami lakukan atas kerahmatan alam di sini dan gelombang-gelombang makrokosmosnya, silakan pakai. Kalau cocok.
Kalau tidak cocok pakai gerobaknya sendiri. Baik pemirsa channel Bui Lebah, terima kasih sudah mengikuti materi kami pada sore hari ini. Saya Ratna Irawati, Pak Muhammad Muslim dan Bu Romla undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.